Shalom, jemaat Tuhan di mana saja berada. Pada sore hari ini kita akan melihat lebih dalam sedikit terkait firman Tuhan yang telah kami atau kita semua dengar bersama di minggu pagi tadi, ya. Di mana kita belajar bersama tentang apa yang disebut dengan proses, ya. Semua orang mengalami proses untuk akhirnya mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan. Minggu kemarin kita belajar tentang Daud. Daud mengalami dua fase, sedangkan minggu ini di pagi hari kita telah dengar bersama di mana kita semua pun mengalami dua fase, ya. Fase pertama ketika kita di dalam kandungan ibu kita ditenun oleh Tuhan seperti Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita semua dibentuk, ya. Ketika kita lahir, kita masuk ke fase yang berikut. Fase pembentukan dari Tuhan yang Tuhan izinkan dan inginkan kita lalui. Dan tadi pagi kita telah dengar bersama bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam fase kedua ini. Yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah kita terus mengikuti Dia. Dalam hal mengikuti Dia, dalam hal mengikuti Tuhan Yesus, kita diharuskan untuk melaksanakan dua hal yang menjadi syarat sebagai pemagang, sebagai matetes, atau yang disebut dengan sebagai murid, yaitu mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri dan pikul salibnya. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan dilatih, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B di situ dikatakan, latilah dirimu beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita melihat ayat ini, latilah dirimu beribadah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, tidak mampu tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Maka dari itu ketika kita disuruh melatih diri kita untuk beribadah, maka kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus ini ibaratnya seorang pelatih yang begitu luar biasa, yang terus melatih pesepak bola. Kalau kita ambil contoh, dari tidak bisa menendang, tidak bisa mendribble, tidak bisa shoot, dilatih terus hari demi hari, dan akhirnya bisa menjadi pemain yang luar biasa. Dia akan tampil di event-event yang luar biasa, dan dia akan menjadi pemain yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang berlatih, latilah dirimu untuk beribadah. Sebenarnya Bapak Ibu, inilah sebuah proses yang kita harus lewati, dan ini ada kaitannya dengan Roma 12 ayat 1 yang berkaitan dengan kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang memikul kuk, ya. Saya ulang, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu tubuh yang masih hidup ini, entah tangan, entah mulut, entah kaki, entah lidah, entah telinga, segala sesuatu yang ada pada kita, maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sedang memikul kuk dari Tuhan Yesus, di mana kita sedang belajar sebagai seorang murid dari Tuhan Yesus. Sehingga apa yang ada pada kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang ada pada kita, akhirnya bisa menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di 1 Timotius pasal 7 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita
terus melatih tubuh kita dalam beribadah, dalam tanda kutip ibadah yang dimaksud bukan kita berkumpul terus ada yang memimpin puji-pujian, ada yang sharing firman, bukan seperti itu ya. Tetapi ibadah sejati ketika kita mempersembahkan semua yang ada pada kita, akhirnya taat dalam hal ini, kita taat seluruh tubuh kita, taat kepada Kristus Yesus Tuhan, kepada Allah. Ini yang disebut dengan ibadah sejati. Dan di sini dikatakan di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang akan kita terima ketika kita terus memikul kuk dari Tuhan Yesus, kita taat kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya tubuh kita ini dilayakkan oleh Tuhan Yesus menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita terus melatih tubuh kita untuk beribadah, dan kita terus dilayakkan Tuhan, maka kita akan menerima dua hal. Baik untuk saat ini, tetap untuk yang akan datang. Yang pertama untuk saat ini, yaitu permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Di sini di dalam Yohanes 15 ayat 7, itu dikatakan dengan jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Oh, mohon maaf. Yohanes 15 ayat 7 ya, mohon maaf. Yohanes 15 ayat 7. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerima. Kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Artinya apa? Firman-Nya tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia. Ini artinya kita akan hidup seperti yang Dia inginkan. Artinya apa? Ini kita sedang hidup di dalam ibadah sejati. Kita hidup dalam ketaatan. Maka apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan penuhi. Di sini dikatakan, mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Artinya permintaan kita itu Tuhan akan mengabulkan. Tetapi yang saya mau bilang di sore hari ini adalah, ketika permintaan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka Tuhan akan mengabulkannya itu. Itu yang kita akan terima di saat ini. Atau baik dalam firman Tuhan di sini di ayat 8 dikatakan untuk saat ini. Terus untuk yang akan datang seperti bagaimana? Untuk yang akan datang, di sini dikatakan di Yakobus 1 ayat 12, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita terus melatih hidup kita dalam ibadah-ibadah sejati, tubuh kita, tangan kita terus kita latih, supaya tubuh kita, tangan kita, kaki kita, lidah kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, semua yang ada pada kita, kita terus latih, dan yang melatih adalah Roh Kudus. Maka kita akan bertahan dalam pencobaan. Di sini katakan, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, janji itu jelas. Anda tidak akan pernah malu berhadapan dengan Dia ketika Anda terus taat sama Dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita terus melatih tubuh kita untuk terus beribadah kepada Dia, artinya kita melatih tubuh kita, semua yang ada pada kita, untuk terus taat kepada Dia. Tidak ada yang sia-sia, baik untuk sekarang ini dan untuk yang akan datang. Bapak Ibu akan menerima segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau hari ini ada mata yang belum bisa maksimal untuk taat kepada Tuhan, kalau ada tangan yang belum maksimal taat kepada Tuhan,
kalau ada kaki yang belum maksimal taat kepada Tuhan, kalau ada hati yang belum maksimal taat kepada Tuhan, kalau ada mata yang belum maksimal taat kepada Tuhan, kalau ada lidah yang belum maksimal taat kepada Tuhan, mari kita latih segala sesuatu yang ada pada kita. Kita serahkan semua itu dalam disiplin, yaitu disiplin Roma 12 ayat 1. Itu menyerahkan semuanya kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang ngatur, kita ikut karena kita sedang dilatih. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan bagaimana ada perkembangan hari demi hari. Ada perkembangan hari demi hari. Sehingga kita terus dilatih hari demi hari. Ada perkembangan hari demi hari. Ini yang disebut dengan mengalami transformasi hati dan pikiran. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Kita terus melatih di tubuh kita. Dibantu oleh Roh Kudus. Ditolong oleh Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita akan terus mengalami transformasi hati. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Dan kita akan didapati orang-orang yang luar biasa. Ketika Tuhan sendiri menilik setiap hati manusia, dia dapati anak-anak Tuhan di atas tanah ini yang mau mengasihi dia. Saya percaya ketika ada di antara kita, baik yang mendengar khotbah ini, tetapi juga jemaat Tuhan yang tadi pagi bersama-sama dengan kita beribadah, saya percaya, saudara-saudara sekalian, jikalau saudara-saudara punya kerinduan di dalam hati, mau mempersembahkan tubuh saudara-saudara seperti Roma 12 ayat 1. Ketika saudara-saudara menyerahkan semua yang ada pada saudara, dengan iman saudara supaya Roh Kudus membantu, sehingga saudara setiap hari saudara dibantu untuk mengalami pelatihan yang luar biasa. Latihan demi latihan, yang dibantu dan ditolong dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang saya sampaikan tadi, di mana kita seperti sedang memikul kuk dari Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus, maka saudara-saudara sekalian akan terus mengalami transformasi hati. Anda akan merasakan hari demi hari ada perubahan, karena semua itu tentang proses. Anda akan mengalami transformasi hari demi hari, dan orang akan melihat buah-buah yang Anda keluarkan itu, dan buah itu tetap, dan orang akan melihat buah itu dan memuliakan Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Amin.